Siksa Paramarta Sang Mahapurusa atau Sang Prabu Sang Hyang Wisnu selaku Maharaja Sunda Galunggung terdiri dari istri pertamanya bernama Dewi Supraba Wijaya Tunggadewi atau Putri Suwarna Bumi Sumatera, yaitu putrinya Sri Maharaja Sanggrama Wijaya Tunggawarman Sriwijaya yang berkuasa tahun 1018 sampai tahun 1027 Masehi. Dewi Supraba melahirkan putra bernama Ranghyang Jayagiri atau Ranghyang Jayadharma. Istri keduanya Putri Saunggala yang melahirkan Raja Purana di tahun 1168 Masehi. Kemudian Raja Purana menjadi Rahyang Saunggala I. Istri ketiganya Putri Darmageng yang melahirkan Pangeran Raga Suci. Kemudian dijadikan Ranghyang Saunggala II ketika ayahnya pindah ke Pakuan. Ranghyang Jayadharma oleh Sang Maharaja Prabu Guru Darmasiksa ditikahkan dengan Dewi Naramurti yang bergelar Diah Lembutal, putri mahkotanya Mahisa Campaka, Raja Tumapel di Jawa Timur. Kemudian Diah Lembutal dan Rahyang Jayadharma memiliki putra bernama Sang Nararya Sanggrama Wijaya atau Rakean Wijaya yang dalam sejarah kerajaan Jawa Timur dikenal dengan nama Raden Wijaya. Rahyang Jayadharma tidak sempat menjadi raja, tetapi hanya menjadi Yuwaraja dan Raja Daerah Jayagiri karena ia wafat dalam usia 44 tahun. Oleh karena itu, Diah Lembutal memohon kepada Maharaja Prabu Guru Darmasiksa sang mertua agar mengizinkan dirinya dengan Raden Wijaya yang kala itu masih kanak-kanak untuk pulang ke Tumapel. Maharaja Prabu Guru Darmasiksa, seorang arif bijaksana, tentu saja mengizinkan dan mengantarkan Diah Lembutal dan sang cucu Raden Wijaya pulang ke Tumapel di Jawa Timur. Adapun Pangeran Raga Suci yang menjadi Rahyang Saunggala ditikahkan dengan Dara Puspa, adiknya Dara Kencana, yang menjadi permaisuri Prabu Kertanegara, Raja Singosari. Dara Puspa dan Dara Kencana adalah putrinya Prabu Darmasraya, Raja Melayu. Jadi ada kekerabatan antara Saunggala Kuningan, Kerajaan Melayu, dan Singosari. Pangeran Raga Suci atau Ranghyang Saunggala dan Dara Puspa memiliki putra bernama Sang Citraganda. Ketika Raga Suci dinobatkan menjadi Rahyang Saunggala II, Sang Maharaja Prabu Guru Darmasiksa berpesan agar anaknya juga harus dapat menjaga kabuyutan atau mandala sebagai tanah suci di Galunggung, karena Raga Suci nampaknya lebih tekun dalam keagamaan, sedangkan pusat keagamaan dan kesatriaan itu adanya di Kerajaan Galunggung. Jika Raga Suci tidak dapat melindungi kabuyutan Galunggung, maka derajatnya lebih hina daripada kulit lasun di jarian. Prabu Guru Darmasiksa naik tahta setelah 16 tahun Prabu Jayabaya atau Joyoboyo, penguasa Kediri Jenggala Tiada, yang telah berkuasa antara tahun 1135
sampai tahun 1159 Masehi. Prabu Guru Darmasiksa memiliki kesempatan menyaksikan lahir dan dijayanya Kerajaan Majapahit sejak tahun 1293 Masehi oleh Raden Wijaya selaku cucunya. Prabu Guru Darmasiksa pernah memberikan pepeje atau nasihat kepada Raden Wijaya selaku cucunya yang telah menjadi Maharaja Majapahit. Inti dari nasihatnya adalah menjelaskan tentang larangan untuk tidak menyerang Sunda karena bersaudara. Jika masing-masing memerintah sesuai dengan haknya, maka akan mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang sempurna. Setelah ditelusuri, ternyata Prabu Guru Darmasiksa adalah tokoh yang meletakkan dasar-dasar pandangan hidup atau visi ajaran hidup secara tertulis berupa nasihat. Naskahnya disebut sebagai Amanat Galunggung atau Naskah Ciburuy. Disebut pula Kropak nomor 632. Ditulisnya pada daun nipah sebanyak 6 lembar yang terdiri atas 12 halaman menggunakan aksara dan bahasa Sunda kuno. Naskah Galunggung Prabu Guru Darmasiksa dan pusaka atau naskah kuno lainnya ditemukan oleh K.F. Hall tahun 1864 Masehi di Kabuyutan Kaki Gunung Cikuray, Kampung Ciburuy, Desa Pamalayan, Kecamatan Bayongbong, arah ke Cigedug, Garut. Kemudian penemuannya dilaporkan ke pemerintahan Hindia Belanda tahun 1867 Masehi dan diteliti oleh Cornelis Marinus Pleyte. Dilanjutkan oleh para peneliti Sundanologi yaitu Edi S. Ekajati dan Saleh Dana Sasmita yang terbagi menjadi Naskah Sang Sewaka Dharma, Naskah Sang Hyang Siksa Kandang Karsian, dan Naskah Amanat Galunggung. Kemudian, semuanya ini kini tersimpan di Museum Nasional Jakarta. Di dalam Amanat Prabu Guru Darmasiksa ini tersirat secara lengkap apa visi hidup yang harus dijadikan pegangan masyarakat dan menjadi citra jati diri orang Galuh Galunggung. Lebih makronya lagi, bagi orang Sunda yang kemudian mungkin berkontribusi bagi kepentingan kehidupan berbangsa dan bernegara yang berwawasan Nusantara. Amanat Galunggung Prabu Guru Darmasiksa, setiap halamannya mengandung aspek pandangan hidup, pegangan hidup, dan kandungan nilai sebagai pesan moral, yaitu lembar ke-1, pegangan hidupnya, Prabu Guru Darmasiksa menyebutkan lebih dulu 9 nama-nama raja leluhurnya sebagai nasihat kepada anak selaku keturunan ke-1, cucu keturunan kedua, umpi keturunan ketiga, cicip keturunan keempat, muning keturunan kelima, angga santana keturunan keenam, kula santana sebagai keturunan ketujuh, preti santana keturunan kedelapan, wit wekas keturunan ke-9, yang selanjutnya hilang jejak sampai kepada sanak saudara dan semua masyarakatnya. Kandungan nilai sebagai pesan moralnya mengisyaratkan kepada kita bahwa harus mengetahui agar menghormati siapa para leluhur kita. Ini kesadaran akan sejarah diri
mengisyaratkan pula kesadaran untuk menjaga kualitas sumber daya manusia, sewe-sewi atau keturunannya, dan seluruh insan-insan masyarakatnya. Pada lembar kedua, pegangan hidupnya perlu mempunyai kewaspadaan akan kemungkinan dapat direbutnya kemuliaan atau kewibawaan dan kekuasaan serta kejayaan bangsa sendiri oleh orang asing. Perilaku yang negatifnya, jangan merasa diri yang paling benar, paling jujur, paling lurus, jangan menikah dengan saudara, jangan membunuh yang tidak berdosa, jangan merampas hak orang lain, jangan menyakiti orang yang tidak bersalah, jangan saling mencurigai. Adapun kandungan nilainya, sebagai suatu bangsa Sunda harus tetap waspada, tidak boleh lengah, jangan sampai kekuasaan dan kemuliaan kita direbut atau didominasi oleh orang asing. Kebenaran bukan untuk diperdebatkan, tapi untuk diaktualisasikan. Pernikahan dengan saudara dekat tidak sehat. Segala sesuatu harus mengandung nilai moral.